Saya ambil soalnya sesuai dengan tempatnya. Tidak tertukar ya? Ya, sesuai dengan yang dipilih tadi. Oke, dengan kode soal 1.6.a. Inilah dia segmen pertama. Pertanyaan pertama adalah kepanjangan dari PIS PK adalah A. Pendidikan Indonesia Sehat melalui pendekatan komunitas. B. Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. C. Program Indonesia Sehat melalui pendekatan komunitas. Atau D. Pembangunan Indonesia melalui pendekatan kekeluargaan. 10 detik berpikir dan menjawab. B. B. Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Anda yakin? Insya Allah. Ya, kita kunci jawabannya dan jawabannya adalah Jawaban betul poin 100. 100. Oke, luar biasa, satu permulaan yang baik sekali dari tim pejuang 45. Dan selanjutnya, inilah dia pertanyaan kedua adalah pada urutan strata posyandu yang cakupan dana sehatnya lebih dari 50% dan indikator lain di atas bernilai baik atau di atas standar adalah A. Strata pemula, B. Strata mandiri, C. Strata purnama, atau D. Strata mandiri. 10 detik berpikir dan menjawab. A. A. Anda yakin? Insya Allah. Dan kita kunci jawabannya, dan jawabannya adalah Salah, poin 0. 0 untuk pejuang 45. Tidak ada apa-apa, kita berikan aplaus. Kita semangat lagi. Masih ada 3 pertanyaan lagi untuk segmen 1. Untuk pertanyaan ketiga adalah pada langkah keberapakah kegiatan pelayanan KB diberikan di posyandu? A. Langkah kelima, B. Langkah keempat, C. Langkah kedua, atau D. Langkah ketiga. 10 detik. A. Langkah kelima. Langkah kelima. Anda yakin? Insya Allah. Kita kunci jawabannya dan jawabannya adalah Jawaban betul poin 100. 100. Baik, 2 pertanyaan terakhir untuk segmen pertama. Dan pertanyaan keempatnya adalah apa arti S pada balok SKDN? A. Jumlah balita yang memiliki KMS. B. Jumlah balita yang datang ke posyandu. C. Jumlah sasaran balita yang ada di wilayah kerja posyandu.
atau D. Jumlah balita yang ditimbang dan naik berat badannya. 10 detik. C. C. Jumlah sasaran balita yang ada di wilayah Posyandu. Anda yakin? Insya Allah. Kita kunci jawabannya dan jawabannya adalah Betul 100. 145. Ya baik, tersisa satu pertanyaan lagi untuk segmen pertama. Dan pertanyaan terakhir adalah jenis imunisasi yang diberikan pada bayi untuk mencegah penyakit tetanus adalah A. HB-Hib, B. IPV, C. BCG, atau D. DPT. 10 detik. Lima, 4, 3, D. D. Jawabannya yang dipilih adalah D, yaitu DPT. Anda yakin? Yakin. Oke, kita kunci dan jawabannya adalah Betul poin 100. 145. Oke, baik. Saudara-saudara, pemirsa sekalian dan juga peserta, segmen pertama untuk tim pejuang 45 sudah selesai dengan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan. Kita lihat perolehan sementara untuk tim pejuang 45 adalah 400 poin. Kepada tim pejuang 45 kami persilakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke tim kedua, Semangat Kadai, untuk segmen 1. Dan inilah dia segmen pertama untuk Kadai. Oke, jadi pertanyaannya sama. Ada 5 pertanyaan dengan multiple choice yang bisa dijawab. Jadi usahakan tidak dilewatkan karena tidak ada kekurangan poin. Sudah siap ya? Oke. Dan inilah dia pertanyaan pertama. Jadwal yang tepat untuk pemberian jenis imunisasi DPT HB-Hib 3 adalah A. Usia 1 bulan, B. Usia 2 bulan, atau C. Usia 3 bulan, ataukah D. Usia 4 bulan. 10 detik. Tarik ke tangan kiri kok. 5, 4, 3, D. 2. D. Usia 4 bulan. Anda yakin? Kita kunci jawabannya, dan jawabannya adalah Benar 100. 100. Semangat. Ana salah. Baik, kita akan melangkah ke pertanyaan kedua. Dan pertanyaan kedua untuk semangka adalah pola pemberian makanan pada anak usia 6 sampai dengan 9 bulan adalah A.
pemberian makanan lumat. B. Pemberian makanan lebih. C. Pemberian makanan keluarga. Atau D. Pemberian ASI saja. 10 detik. A. A. Pemberian makanan lumat. Anda yakin? Kita kunci jawabannya dan jawabannya adalah Benar 100. betul semangka. Oke, baik, kita akan melangkah ke pertanyaan ketiga dan pertanyaannya adalah berikut ini adalah manfaat pemberian ASI kecuali A. Meningkatkan kekebalan alamiah pada bayi. B. Mencegah perdarahan pada ibu nifas. C. Mencegah kanker prostat. Atau D. Menjalin kasih sayang ibu dan bayi. 10 detik. B. 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 Mencegah perdarahan pada ibu nifas. Anda yakin? Kita kunci jawabannya dan jawabannya adalah Salah. 0. ya. Tidak apa-apa kita dulu pada itu. Masih ada 2 lagi pertanyaan. Semangat lagi ya, harus semangat karena namanya saja semangka. Oke, kita akan melangkah ke pertanyaan keempat dan pertanyaannya adalah penyakit demam berdarah atau DBD ditularkan melalui A. Makanan yang terkontaminasi. B. Gigitan nyamuk Aedes aegypti sp. C. Kontak badan dengan penderita. Atau D. Makan bersama penderita. 10 detik. B. B. Gigitan nyamuk Aedes. Anda yakin? Kita kunci jawabannya dan jawabannya adalah Benar 100 100. untuk semangka. Iya, luar biasa. Sekarang pertanyaan terakhir untuk segmen pertama dan pertanyaannya adalah komunikasi pada saluran radio atau televisi merupakan satu contoh komunikasi. A. Komunikasi interpersonal. B. Komunikasi personal. C. Komunikasi massa. Atau D. Komunikasi antar pribadi. 10 detik. Lima, 4, 3. B. B. Komunikasi personal. Anda yakin? C. C. Komunikasi massa. Anda yakin? Kita uji jawabannya dan jawabannya yang benar adalah Benar 100. 100 untuk semangka. Oke, baik. Dengan demikian maka berakhirlah segmen 1 untuk tim semangka.
Silakan duduk dan kita berikan aplaus yang meriah untuk tim semangka. Oke, kita lihat dulu perolehan sementara untuk Pejuang 45 400 poin, untuk Semangka 400 poin, dan Indonesia Bersatu belum dapat poin. Baik, kita akan melangkah ke segmen 1 untuk tim C Indonesia Bersatu dari Desa Lapa Ubang dan Gila. Ya, sama dengan kedua tim sebelumnya, Anda akan mendapatkan 5 pertanyaan untuk segmen pertama dengan soal multiple choice dan silahkan dijawab. Tidak ada pengurangan dalam menjawab soal di sini. Siap ya? Oke, kita akan mulai segmen 1 untuk Indonesia Bersatu, dan pertanyaan pertama adalah kepanjangan dari lila adalah 5 langkah pelayanan. B. Lingkar lengan anak. C. Lingkar lengan atas. Atau D. Lingkar lengan aktif. 10 detik. C. Lingkar lengan atas. Anda yakin? Kita kunci jawabannya, dan jawabannya adalah Jawaban betul. 100 untuk Indonesia Bersatu. Ya, satu permulaannya baik. Oke, kita akan melangkah ke pertanyaan berikutnya, dan ini dia pertanyaan kedua. Syarat atau kriteria untuk menjadi seorang kader Posyandu adalah kecuali A. Berasal dari anggota masyarakat setempat. B. Dapat membaca dan menulis. C. Bersedia bekerja secara sukarela. Atau D. Memiliki pendidikan yang baik. 10 detik. D. Memiliki pendidikan yang baik. Anda yakin? Kita kunci jawabannya, dan jawabannya adalah Jawaban betul, nilai 100 untuk Indonesia Bersatu. Ya, baik. Hadirin sekalian, ya silakan yang baru bergabung silakan menyaksikan lomba dengan tertib. Kita akan melangkah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga untuk segmen 1 Indonesia Bersatu adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang bayi adalah A. Handbook. B. Lengboard. C. Microtoys. D. Infantometer. 10 detik. D. Diperjelas. D. Infantometer. Anda yakin? Kita kunci jawabannya, dan jawabannya adalah Jawaban salah. salah, dan ternyata dapat 0 untuk Indonesia Bersatu. Berikan kembali semangat untuk Indonesia Bersatu. Ya, tidak apa-apa, masih ada 2 pertanyaan lagi untuk segmen 1. Baik, kita akan melangkah ke pertanyaan keempat, dan pertanyaannya adalah fokus, konsentrasi. Yang menjadi sasaran utama pelayanan di Posyandu adalah kecuali A. Bayi dan balita.
B. Ibu hamil. C. Pasangan usia subur. Atau D. Janda usia subur. Tidak ada pengulangan dalam pembacaan soal. C. C. Pasangan usia subur. Sila. Usia subur. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Ya, artinya Indonesia bersatu mendapatkan poin. No. Semangat lagi. Satu pertanyaan terakhir di segmen 1 untuk Indonesia bersatu. Fokus, konsentrasi lagi. Dan pertanyaannya adalah jenis imunisasi polio 4 diberikan kepada bayi usia A 2 bulan, B 3 bulan, C 4 bulan, atau D 5 bulan. 10 detik. D. D 5 bulan. Anda yakin? Kita kunci jawabannya, dan jawabannya adalah Jawaban salah. ya, nol lagi untuk Indonesia bersatu. Tidak apa-apa, masih ada 2 segmen lagi. Silakan duduk lapang, perbaiki lagi konsentrasinya. Ya, kita akan intip perolehan suara sementara Pejuang 45 dengan 400 poin. Semangka Kadai dengan 400 poin. Indonesia bersatu dengan 200 poin. Ya, supaya 2 segmen berikutnya bisa dilewati dengan baik. Oke. Ya, akhirnya kita sudah menyelesaikan 1 segmen untuk sesi 1 hari ini. Kita akan pindah nanti ke segmen kedua. Baik, sebelum kita masuk ke segmen kedua, seperti peraturan yang sudah kita sepakati bersama, setiap pergantian segmen kita berikan istirahat 2,5 menit. Silakan dimanfaatkan, mau ganti pemain, koordinasi sama pelatih dan manajer. Untuk itu kami persilakan. Jam berapa tuh? Jam berapa? Hari ini. Besok. Bukan hari ini. Besok jam 7 sampai jam 10. Dan masuk ke segmen kedua. Baik, karena ada pergantian pemain dari Indonesia Bersatu, maka kami persilakan Indonesia Bersatu untuk kembali perkenalan disertai dengan yel-yelnya. Ya, silakan Indonesia Bersatu berdiri dan perkenalan ulang disertai dengan yel-yel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Indonesia Bersatu dari Desa Lautaupa. Saya sebagai juru bicara atas nama Rismawati, dan di samping kanan saya atas nama Tola, dan di samping kiri saya atas nama Erni. Dan inilah yel-yel kami. Siapa kita? Tim Indonesia Bersatu. Siapa kita? Kader Posyandu Desa Lautaupa. Sama kita sehat, kuat, siap melawan stunting. Semangat teman-teman. Hoya, hoya.
Ya, aplaus yang meriah untuk tim Indonesia Bersatu. Baik, kita akan melangkah ke segmen kedua. Oke, kita akan mulai dari grup A Pejuang 45. Silakan bersiap. Sebelum kita mulai, Pejuang 45, are you ready? Ready. Merdeka, merdeka. Langsung dengan dirinya. Pejuang 4 sehat, 5 sempurna. Lakukanlah IMD pada bayi baru lahir. Berikan ASI eksklusif hingga bayi 6 bulan. Pemberian MP ASI dan isi seimbang serta melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. Ayo bapak-bapak, juga ibu-ibu, ayo kita semua cegah gizi buruk, sehat dan sejahtera yang kita dambakan. Anak Indonesia bebas stunting. Cegah stunting, ini penting. Oke, Pejuang 45. Dan inilah segmen kedua untuk Pejuang 45. Seperti biasa, pertanyaannya 5 soal dan esai. Silakan dijawab, tidak ada pengurangan poin. Namun jika salah, maka dewan juri berhak melempar. 15 detik waktu disiapkan untuk berpikir dan menjawab. Dijawab oleh juru bicara, tetapi boleh dibantu oleh pendamping kiri dan kanan. Mengerti? Baik. Dan pertanyaan pertama adalah, apa kepanjangan dari IMD? Inisiatif menyusu dini. Inisiatif menyusu dini. Oke, kita kunci jawabannya dan jawabannya adalah Jawaban betul poin 100. 100. Ya, sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua. Pertanyaan adalah, sebutkan minimal 2 tanda-tanda penyakit diare. 15 detik. BAD lebih dari 3 kali sehari. Yang kedua, anak lemas. Iya, kita kunci jawabannya dan jawabannya adalah Jawaban betul poin 100. 100. Oke, 2 pertanyaan sudah diselesaikan dengan baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga adalah, sebutkan 3 fungsi utama zat gizi makanan bagi tubuh. 15 detik. Satu, untuk menambah kekebalan tubuh. Kedua, memberikan gizi di dalam tubuh. Yang ketiga, memberikan kecerdasan dalam otak.
Kita kunci jawabannya dan jawabannya adalah Jawaban tidak lengkap poin 50. 50 untuk bulan 45. Oke, lumayan ya. Baik, pertanyaan keempat adalah sebutkan sasaran penggunaan KMS berdasarkan warnanya. 15 detik. Sepuluh, 9. Warna merah. Warna merah. Warna merah itu jawabannya. Merah dan kuning. Merah dan kuning. Merah dan kuning. Sudah cukup? Kalau warna merah sasarannya pada anak BGM. Sudah cukup jawabannya? Cukup. Dan jawabannya adalah Jawaban salah poin 0. Silahkan kedua rekan. Ada yang bisa? dilempar. Berdiri silahkan. Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Silakan. Merah muda untuk perempuan, biru untuk laki-laki. Dan jawabannya adalah Poin 50. 50 untuk Indonesia bersatu. Ya, mungkin ada yang kurang tepat. Ya. Ada yang kurang Yang tepat. benar itu biru untuk laki-laki, pink untuk perempuan. Jadi ada satu benar. Ya, biru mungkin untuk hampir laki-laki. sama, merah muda sama pink. Ya. Oke, nanti dipelajari lagi ya di buku kayanya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir di segmen kedua untuk tim pejuang 45. Pertanyaannya adalah ya, kedua regu siap. Kalau pertanyaan dijawab salah, maka Dewan Juri akan melempar dan harus segera sigap untuk mengangkat bendera. Pertanyaan terakhir, pada bulan apakah pemberian vitamin A di posyandu? 15. Bulan 2 dan 8, Februari dan Agustus. Februari dan Agustus. Dan jawabannya adalah Jawaban betul poin 100 untuk bulan 45. Baik, dengan demikian sudah berakhir untuk segmen kedua bagi pejuang 45. Kami persilakan untuk duduk kembali. Ya baik, selanjutnya kita akan melangkah ke segmen kedua untuk tim Semangka Desa Kedai. Tim Semangka Desa Kedai. Sudah siap ya? Are you ready? Ready. Merdeka. Langsung ya. Jangan pandang dari jauh di sana. Penyerahan mereka, kesejahteraan kreatif dan inovatif. Inilah kami tim Semangka. Semangat Kedai, luar biasa. Oke, Semangka. Tetap berdiri, sudah siap soalnya. Kita akan jawab 5 pertanyaan untuk segmen kedua dengan pertanyaan terbuka dijawab
Jika salah dapat 0, jika benar dapat 100. Kedua peserta yang lain bisa siap siaga. Jika tidak dijawab dan dapat 0 bisa dilempar oleh Dewan Juri. Dan pertanyaan pertama untuk segmen kedua adalah pemberian imunisasi BCG bertujuan untuk mencegah penyakit. 15 detik. Mencegah penyakit TBC. TBC, dan jawabannya adalah Benar 100. 100 untuk semangka. Oke, kita akan langkah ke pertanyaan kedua. Sebutkan 3 indikator pertumbuhan anak. 15 detik. Sepuluh. Bertumbuh sehat. 8. 6. Cerdas otaknya 4. dan tidak mudah sakit. Kita kunci jawabannya, dan jawabannya adalah Salah. Pertanyaan dilempar. pertanyaan dilempar. Oke, Dewan Juri Silahkan Indonesia bersatu. Indonesia bersatu, silakan menjawab. Pakai mic-nya. Santai-santai, fokus. Berat badan naik setiap bulan. Berat badan naik setiap bulan. Tumbuh kembangnya meningkat setiap bulan. Anak semakin cerdas. Kita kunci jawabannya, dan keputusan Dewan Juri adalah Jawaban salah, soal dibatalkan. jawaban salah. Jadi soal dibatalkan kembali, tidak dilempar untuk kembalinya. Baik, kita kembali ke grup semangka. Untuk pertanyaan berikutnya adalah bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas merupakan salah satu tanda apa? Bayi lahir tidak normal. Bayi lahir tidak normal. Oke, kita kunci jawabannya, dan keputusan juri adalah Jawaban salah, soal dilempar. Silahkan pejuang. pejuang 45, silakan jawab. Tanda persalinan. Tanda persalinan. Kita kunci, dan jawabannya adalah Jawaban salah, soal dibatalkan. batal lagi. Sudah lengkap. Oke, semangat lagi, berikan semangat lagi yang meriah untuk ketiga peserta kita. Ya. Tetap fokus, tetap tenang, dan perhatikan baik-baik soalnya. Pertanyaan keempat adalah apa kepanjangan dari COVID-19? Coronavirus. Coronavirus. Final?
jawabannya sudah? Kita kunci? Oke, kita kunci jawabannya dan keputusan juri adalah 50 kurang lengkap. 50 untuk semangka. Berarti jawabannya belum lengkap, nanti pulang dipelajari lagi. Dan pertanyaan terakhir untuk segmen kedua bagi grup semangka adalah sebutkan kegiatan utama Posyandu. 15 detik. Menimbang bayi dan balita, ibu hamil, ibu melahirkan, Posyandu. Cukup? Cukup, kita kunci jawabannya dan keputusan juri adalah Jawaban salah, pertanyaan dilempar. oke, dilempar. Dan keputusan juri siapa yang menjawab? Pejuang 45. Pejuang 45 silakan menjawab. Kegiatan utama di Posyandu yaitu pendaftaran. Pendaftaran cukup? Jawabannya cukup? Oke, kita kunci jawabannya dan keputusan juri adalah Salah, soal batal lagi. batal lagi. Baik. Oke, dengan demikian maka berakhirlah segmen kedua untuk tim semangka. Kami persilakan duduk kembali. Oke, baik. Hadirin para peserta dan juga para penonton yang sudah hadir, kita akan lihat perolehan sementara pejuang 45 dengan 750 poin. Tim semangka dengan 550 poin. Dan Indonesia Bersatu 250 poin. Tunggu. Indonesia Bersatu belum memainkan babak atau segmen kedua. Kita akan masuk segmen kedua untuk Indonesia Bersatu. Oke, tim Indonesia Bersatu. Sudah siap? Ya, jadi sama 5 pertanyaan terbuka, dijawab dalam waktu 15 detik setiap pertanyaannya. Dapat 100 jika benar dan 0 jika salah. Jika salah pertanyaan akan dilempar. Jika pertanyaan kurang tepat menurut Dewan Juri maka akan diberikan poin 50. Are you ready? Ya, baik. Kalau Indonesia Bersatu sudah tadi ya, yang sudah saat perkenalan kedua. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama di segmen kedua adalah apa kepanjangan dari penyakit DBD? Demam berdarah. Demam berdarah. Cukup? Kita kunci dan keputusan juri adalah Jawaban kurang tepat, nilai 50. 50 untuk Indonesia Bersatu. Ya, dipelajari lagi nanti di mana kekurangannya. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah sebutkan minimal 3 alat kontrasepsi KB jangka pendek. Pil suntikan 1 bulan atau 3 bulan dan 3 bulan. Pil suntikan
Masih ada atau cukup? Baik, kita kunci jawabannya dan keputusan juri adalah Jawaban kurang, poin 50. 50 untuk Indonesia Bersatu. Selanjutnya pertanyaan ketiga adalah sebutkan dua manfaat menyusui bagi ibu. Mencegah kanker payudara, mencegah pendarahan pada ibu nifas. Cukup? Dan keputusan juri adalah Jawaban betul, poin 100. 100 untuk Indonesia Bersatu. Selanjutnya pertanyaan keempat adalah sebutkan dua jenis warna vitamin A. Biru dan merah. Biru dan merah. Dan keputusan juri adalah Jawaban betul, poin 100 untuk Indonesia Bersatu. Pertanyaan terakhir untuk segmen kedua adalah apa maksudnya pelaksanaan Posyandu era new normal? Detik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis dan saya kembalikan ke dewan juri. Indonesia Bersatu tidak menjawab, poin 0. Poin 0 untuk Indonesia Bersatu. Dan pertanyaan dilempar. ada yang mau menjawab? Pertanyaan dilempar. Kami berikan waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Berarti pertanyaan dibatalkan. Jadi dengan tadi 5 pertanyaan untuk segmen kedua bagi Indonesia Bersatu. Silakan duduk kembali. Ya baik, para peserta dan juga hadirin sekalian, kita lihat perolehan sementara pejuang 45 dengan 750 poin. Tim Semangka dengan 550 poin. Indonesia Bersatu dengan 550 poin. Oke. Ya, jadi beda-beda tipis. Ya, masih ada 7 pertanyaan yang sangat menentukan. Jadi di segmen ketiga nanti usahakan dapat nilai sebanyak-banyaknya karena poin untuk segmen ketiga 200 jika benar dan minus 100 jika salah. Oke, untuk itu kita tutup segmen kedua dan kita akan melangkah ke segmen ketiga. Tapi sebelumnya seperti biasa kami akan berikan 2,5 menit untuk istirahat. Silakan berkoordinasi kembali dengan manajernya. Tetap di tempat, hanya manajer yang boleh maju ke depan.
nanti kami akan memberikan 7 pertanyaan soal rebutan. Ya. Semua peserta, baik itu juru bicara maupun pendamping kiri dan kanan, berhak untuk menjawab jika mengetahui jawabannya. Dan siapapun yang pertama kali mengangkat bendera dalam keadaan tegak, maka berhak Dewan Juri untuk menentukan siapa yang akan diberikan kesempatan menjawab pertanyaan. Saya minta semua tim dalam keadaan bersiap. Ya. Yang namanya bersiap tidak ada yang duduk. Cara meletakkan bendera adalah tegak di pinggir meja di depan. Tegak, lurus. Ya, seperti itu. Karena kalau longgar pasti akan kalah cepat. Ya. Lurus ke kanan. Ya. Ini kan ada yang ditengah, pasangan ke bawah. Kasih lurus, coba perhatikan yang lain. Ya. Tangan satu sebentar lurus mengangkat ke atas supaya tidak kena mata. Ya, tidak boleh ke samping ya. Langsung lurus ke atas. Siapa yang paling duluan sampai benderanya di atas, maka Dewan Juri akan melihat siapa yang diberi kesempatan untuk menjawab. Ingat, satu kali lagi. Pertanyaan untuk rebutan bernilai 200 jika benar dan minus 100 jika salah. Jika peserta mengangkat bendera sebelum host selesai membacakan soalnya, maka host otomatis akan berhenti membacakan soal dan Dewan Juri mempersilahkan untuk menjawab tanpa dilanjutkan lagi pembacaan soal. Soal tidak akan diulang. Kemudian perlu diperhatikan, meskipun sudah mengangkat bendera, maka tidak boleh langsung menjawab, tetapi menunggu perintah dari Dewan Juri. Jawaban akan dinilai bersama oleh 3 Dewan Juri dengan berembuk untuk menentukan benar salahnya jawaban dan menentukan berapa nilai yang akan diberikan. Tim juri yang terdiri dari 3 orang akan diketuai secara otomatis oleh juri yang duduk di tengah. Dan seluruh keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Siap semuanya? Siap. Dalam amplop ini kami sudah menyiapkan 7 pertanyaan masing-masing amplop. Tapi hanya ada 1 amplop yang akan kita buka hari ini untuk sesi pertama. 2 amplop yang lainnya akan diberikan untuk sesi kedua dan sesi ketiga. Supaya fair dan supaya adil, kami akan mengambil seseorang yang kami anggap netral untuk memilihkan amplop ini. Di sini ada Desa Lakopan, Desa Kadai dan Ujung Tani. Saya akan melihat orang yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan ketiga desa ini. Tapi Andi Rizka Mayanti AMG ke depan untuk mengambilkan 1 amplop. Beliau berdomisili di Telukocai. Tengah dipilih oleh seorang petugas kesehatan yang berdomisili di Telukocai untuk menentukan nasib ketiga desa yang bertanding hari ini. Baik, kami akan buka. Oke, soalnya sudah siap, Dewan Juri sudah siap, Siap. Kenapa kita akan lupa? hostnya juga sudah siap. Oke. Baik, dan kita akan memasuki segmen rebutan.
bendera harus siap-siaga dalam keadaan lurus tegak di depan. Ada 7 pertanyaan, diperhatikan soalnya dengan cermat. Dan pertanyaan pertama adalah jadwal yang tepat untuk pemberian imunisasi IPV adalah 7, 6. Silahkan pejuang 45. 5 bulan. 5 bulan. Yakin dengan jawabannya? Kita kunci dan keputusan juri adalah Jawaban salah minus 100. minus 100 untuk pejuang 45. Ayo fokus lagi, fokus. Yakinkan jawabannya benar baru mengangkat bendera. Oke, masih ada 6 lagi. Kalau dapat 6 semua benar, 1.200 poin. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua adalah strata yang paling tinggi dari tingkatan perkembangan posyandu adalah Semangka. strata mandiri dan keputusan juri adalah Benar 200. benar betul semangka. Kalau angkat bendera tidak boleh ragu-ragu, harus mantap. Ya, karena yang paling duluan tegak benderanya itu yang akan diberikan kesempatan. Ya, kalau baru setengah berhenti dilobai tim lain. Baik, selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan ketiga adalah pada langkah keberapakah pengukuran lila ibu hamil dilakukan? Ibu juri, dewan juri. Semangka. Langkah kedua. Langkah kedua, penimbangan pengukuran. Bagaimana dewan juri? Jawaban benar 200. Oke, semua fokus. Semua fokus dan benderanya harus tegak. Tegak benderanya, ya, supaya siapa yang dipilih oleh dewan juri, ya, itu yang akan menjawab. Peserta siap? Dewan juri siap? Siap. Seluruh operator siap? Oke. Perhatikan baik-baik. Semua pada tupoksinya masing-masing, konsentrasi. Dan pertanyaan yang keempat. Jadwal yang tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi campak adalah Silakan pejuang 45. Sebelum usia 9 bulan. sebelum usia 9 bulan dan jawabannya adalah Benar 200. 45. Ya, sekarang fokus lagi, siap siaga. Dewan juri dan peserta serta seluruh petugas, penonton juga, ya, harap tenang. Dan pertanyaan kelima adalah penyakit yang ditandai
dengan demam, pelana, kuda, dan bintik merah di bawah kulit. Semangka. Demam berdarah. Demam berdarah, dan jawabannya adalah Benar 200. untuk semangka. Semangat kakak. Oke, fokus lagi, konsentrasi lagi. Masih ada 2 pertanyaan terakhir. Ini masih bisa merubah keadaan dan nasib kita. Baik, dan pertanyaan ke-6 adalah pada format berapakah catatan ibu hamil, kelahiran, kematian bayi, kematian ibu hamil? Silahkan pejuang 45. Format 1. Format 1, dan jawabannya adalah Benar 200. untuk pejuang 45. Semangat, 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir untuk sesi segmen terbuka. Pertanyaannya adalah takaran larutan orali yang diberikan per setiap kali mencret kepada anak usia kurang 1 tahun adalah 10 detik, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Baik para peserta hadirin sekalian, maka berakhirlah segmen ketiga untuk sesi pertama hari ini. Dan kita siap berjuang 45 dengan 1050 poin. Semangka dengan 1150 poin. Indonesia bersatu dengan 550 poin. Oke. Baik, dengan demikian maka pejuang 45 dan semangka berhak lolos ke babak kedua. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Indonesia bersatu atas partisipasinya. Ibu-ibu semua sangat hebat. Baik, silakan duduk kembali. Baik, ibu peserta dan para hadirin sekalian, dengan berakhirnya lomba untuk segmen ketiga tadi, maka berakhirlah sesi pertama hari ini dengan memunculkan pejuang 45 dari ujung tanah dan juga semangka dari Kadai sebagai kontetan yang akan maju ke babak berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta silakan kembali ke tempatnya dan kita akan langsung masuk ke sesi kedua. Kita akan istirahat 5 menit. Untuk para panitia, perhatian kepada seluruh panitia agar maju ke depan.